tadi ada yang belum selesai dari yang apa Pak Willy sampaikan. Silakan Pak Willy dilanjut kembali. Iya, karena dalam sebuah republik itu kan mengakomodir sekian perbedaan, sekian latar belakang. Nah, maka yang paling tepat yang menjadi jangkarnya adalah dialog. Maka lahirlah dialog antar peradaban, dialog antar latar belakang, dialog antar kepentingan. Nah, bagaimana kemudian mengedepankan satu sama lain, itu basisnya adalah satu di tangan kanan. Jadi Ustadz, kita harus menyeimbangkan antara kritis dan husnuzon. Itu porosnya itu dialog. Kritis terhadap apa? Kalau kita bercermin pada pengalaman kita sebagai sebuah bangsa, etnis yang mayoritas itu Jawa. Tapi bukan bahasa Jawa yang kita jadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Tapi bahasa Melayu yang kemudian diadaptasi menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini kan lahir dari sebagai sebuah proses yang dialogis, bukan pemaksaan kehendak satu sama lain. Nah, di dalam proses menyusun kepentingan dan agenda-agenda politik di DPR, itu juga tidak terlepas dari sekian banyak pemikiran, sekian banyak kepala, sekian banyak daerah pemilihan, sekian banyak partai politik. Masing-masing mempunyai preferensi dan standar nilai masing-masing. Nah, bagaimana cara untuk kemudian mengambil satu hal yang kemudian bisa mengayomi dan memayungi semua kepentingan. Nah, disinilah kemudian dialog menjadi porosnya. Nah, kalau dialog itu tidak terjadi, yang terjadi adalah suuzon, yang terjadi adalah saling mengintai satu sama lain. Nah, kritis itu hadir sebagai sebuah proses mendalami, Ustadz Hilman. Bagaimana keputusan, kebijakan yang diambil bukan suatu hal yang sifatnya dangkal dan hanya mengedepankan kepentingan sesaat atau segelintir orang. Misalnya ini, Ustadz Hilman tanya, ini sudah melalui konsultasi publik belum? Ini kan inisiatif dari fraksi A. Apa kan dalam proses penyusunan undang-undang itu ada namanya naskah akademis. Habis itu dalam proses penyusunan undang-undang juga ada 3 landasan. Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Nah, proses kritis itu dilakukan semata-mata untuk kemudian menguji sahih atau tidak. Karena kalau kita berkaca pada pengalaman Rasul kadang-kadang untuk satu case dengan audien yang berbeda, beliau menjelaskan hal yang berbeda. Nah, bagaimana kalau itu sifatnya undang-undang yang berlaku generik? Dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian kita memiliki suatu realitas yang berbeda-beda. Nah, proses kritis inilah yang mendalami itu. Nah, kadang-kadang orang tidak siap dengan itu. Kadang-kadang ada kultur yang kemudian menganggap kritis itu tabu. Padahal kritis itulah yang kemudian membangun, mendewasakan, melahirkan sebuah kualitas-kualitas baru. Tanpa kritik, tanpa kritis melihat realitas, tanpa kritik segala sesuatu condong kemudian menjadi otoritarian. Condong kemudian menganggap dirinya full power. Di sana dibutuhkan kritik. Baik. Seperti apapun, ada kritik yang ya berupa dendang. Kritik itu banyak ekspresi. Kalau tadi husnuzon memiliki beberapa tingkat, kritik juga memiliki banyak ekspresi. Bahkan di dalam budaya Jawa ada tradisi PP namanya. Seseorang yang berdiri, menjemur diri di alun-alun itu sebagai kritik kepada kekuasaan, kritik kepada raja. Saya abdimu tidak sepakat dengan kebijakan yang kamu bikin. Jadi di Jawa kita mengenal tradisi PP namanya, berjemur di alun-alun. Nah, PP itu bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. PP itu. Nah, kalau di kultur PP kita tahunya pulang pergi, Pak. Kalau kultur saya di Sumatera, Buya Hamka waktu itu membuat tradisi padri itu hadir dalam kritik agama dan adat melalui karya-karya sastra. Jadi karya-karya Buya Hamka di dalam misalnya di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu kritik dalam 2 ranah, Ustaz.
kritik agama, praktek beragama, dan kritik adat sekaligus. Jadi dikritiknya kalau ibaratnya itu kiri kanan disikat sama Buya Hamka. Gitu. Nah, kritik itu kemudian melahirkan sebuah kualitas baru. Betul. Jadi artinya kalau ada orang yang mengkritisi kita, jangan langsung dijudge dia seuzon sama kita. Jangan. Itu barangkali dia sedang memberikan ruang kebaikan dalam hidup kita, karena mungkin memang ada yang salah yang perlu kita kadang-kadang itu men-challenge kita. Kalau kita tarik cerita kita berbangsa, orang yang paling kritis kepada Bung Karno itu adalah Bung Sahrir. Ya. Bung Sahrir itu kritis sekali pada Bung Karno, tapi dia mencintai Bung Karno. Ketika anak-anak Menteng 31, ada Malik, Sukarni, Wikana datang kepada Bung Sahrir, Bung, kami tidak sepakat Bung Karno jadi presiden. Kenapa? Bung Karno itu kolaborator Jepang. Beliau bintang iklan program Jepang Romusa. Romusa itu bintang iklannya Bung Karno. Dikomplain sama anak-anak muda ini. Digugat. Nah, Sahrir bilangnya apa? Jangan. Soekarno itu yang paling layak jadi presiden. Begitu. Jadi dia orang yang kritis, tapi kekritisannya itu tidak kemudian serta-merta taklid untuk kemudian dia membenci. Bukan. Dia tetap mencintai. Jadi ekspresinya berbeda-beda. Sahrir kritis kepada Soekarno, tapi dia mencintai Soekarno. Dia loyal pada Soekarno. Dia berbeda pandangan politik, itu suatu hal yang wajar. Begitu sejarah dalam perjalanan Republik kita. Baik. Berarti kalau belakangan ini misalnya kita lihat banyak buruh, mahasiswa yang kemudian turun memberikan aspirasi pendapatnya kepada anggota dewan, jangan dianggap membenci anggota dewan ya. Tidak, saya justru itu bentuknya cinta kepada anggota dewan malah kepada negara ini. Kenapa? Gitu. Sebagai manusia tentu kita banyak luput ya. Kadang-kadang kita memiliki, bukan kadang-kadang, kita udah pasti memiliki keterbatasan. Saya kadang-kadang terlalu sibuk di dewan sehingga realitas lain tidak terbaca oleh saya, tidak terserap oleh saya. Begitu ada teman-teman serikat pekerja datang, saya orang yang menemuinya. Saya orang yang ikut turun menyambut demonstran. Kenapa? Saya juga dulu demonstran. Nah, hal seperti itu tapi dialog. Nah, dialog itu mengedepankan husnuzon. Kalau dialog tidak memiliki basis husnuzon, kita sudah memiliki handicap gitu, sudah memiliki stand posisi yang tidak bisa didialogkan, dia tidak akan hadir sebagai sebuah kebaikan. Baik. Yang ada mungkin malah menjadi debat kusir gitu ya. Debat kusir atau akan berakhir justru kemudian hanya sebagai justifikasi atau formalitas saja. Formalitas saja. Jadi artinya ruang dialog disediakan, tapi saat kita berdialog itulah membutuhkan sikap yang namanya husnuzon gitu ya. Saling berprasangka baik dengan pendapat satu sama lain. Pemirsa, nanti kita coba akan bahas kembali tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mendalami kajian Islam bersama Ustadz ternama. Damai tenang negeri kita ini, memimpin adil betul. Menelaah makna, menguatkan tauhid. Benar, bersyukur benar. Sebagai tuntunan kehidupan. Kata kunci lagi, istiqomah. Kalau kita istiqomah, Satukan Syaf Indonesia. Setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akan Allah berikan kepada kita. Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Informasi teraktual seputar COVID-19, pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19 setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. 25 kasus kematian. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa.
Kita masih membahas tentang berbaik sangka di tengah perbedaan. Saya ingin ke Pak Kiai Atabik nih. Pak Kiai Atabik, tidak semua orang mau dikritik. Tidak semua orang mau dikasih masukan. Bahkan mungkin sekarang cenderung berjamurlah perasaan bahwa aku yang paling benar, orang salah semua misalnya. Nah, kenapa sikap itu muncul dan bagaimana caranya menghilangkan sikap seperti itu? Gitu. Masya Allah. Baik Ustaz Hilman ya. Kita diingatkan oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salasun lazimatun li ummati. Ada 3 hal yang seringkali itu berada pada umatku, menjadi penyakit-penyakit yang sangat buruk. Yang pertama kata Rasul adalah al-hasadu, kemudian adz-dzannu yaitu su'udzon, dan at-tiyarah. Al-hasad berarti iri, dengki. Kemudian yang kedua adalah su'udzon, berburuk sangka, dan yang ketiga adalah selalu merasa sial. At-tiyarah dari kata toyrun, burung. Jadi melihat sesuatu itu, ini sial ini. Kalau aku pergi hari ini, sial ini. Padahal yang dilihat adalah burung gitu di zaman dahulu. Maka kemudian para sahabat bertanya, ma yudhibuhunna ya Rasulullah. Kalau itu ya terjadi pada umat ini, bagaimana cara kami menghilangkan 3 penyakit dalam tubuh umat ini? Maka Rasulullah SAW menyampaikan untuk menghilangkan al-hasad, fastaghfirillah. Banyak beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena iri itu kan timbul dari keinginan orang lain itu lebih buruk, keinginan bahwa dia harus lebih tinggi, harus lebih baik, harus lebih mendapatkan banyak hal gitu. Maka kan dengan beristighfar, beberapa ayat menyebutkan istighfar itu kan menganugerahkan karunia. Istaghfirillah innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan, Allah tambahkan kemakmuran, Allah tambahkan rezeki. Itu kan istighfar. Maka lawan katanya ketika seseorang memiliki sifat hasad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilangkan dengan beristighfar. Kemudian yang kedua yaitu suudzon, bagaimana menghilangkannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilangkanlah itu dengan husnuzon. Memang filosofis ya. Karena memang tidak ada solusi untuk suudzon kecuali husnuzon. Ya husnuzon. Tadi di awal kita bahas bagaimana kita selalu husnuzon. Kritik yang tadi disampaikan Pak Willy itu adalah jika berdasar kepada dalil, berdasar kepada argumentasi, dan spiritnya adalah kebaikan, maka tentu kita harus husnuzon. Tapi kalau kemudian spiritnya, ya, kalau kemudian argumentasinya itu asal-asalan gitu ya, tidak melihat ada realita, tidak melihat garis-garis panduan, tidak ada yang dianut baik dari peraturan maupun yang lainnya, kan kemudian muncul suudzon karena ya sembarangan tadi menyampaikan kritiknya. Namun kalau berdasar kepada argumentasi, dalil, peraturan-peraturan yang berlaku, maka itu kategorinya adalah kritik untuk menghasilkan sebuah kebaikan. Nah, yang ketiga tadi, bagaimana dengan tiaroh? Meskipun bukan pembahasan kita, tiaroh itu ya fatawakal, kata Rasul. Anda dapat hilangkan sikap atau selalu percaya dengan keadaan-keadaan tanpa melihat Allah adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 panduan inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama. Ya, ini kan 3 sifat, 3-tiganya buruk. Tapi di tengahnya tadi ada suudzon. Kenapa di tengah? Karena inilah sesungguhnya bahasa kita menjadi penyakit yang memperburuk yang pertama, memperburuk yang kedua. Kalau orang sudah suudzon terhadap dirinya, apa yang ia lihat keburukan. Manusia yang dilihat juga keburukan. Bahkan alam yang dilihat hanya keburukannya. Diingatkan dalam pepatah kan begitu. Kalau orang sudah suudzon, maka yang baik itu akan dilihat sebuah keburukan. Yang buruk itu akan dilihat sebuah kebaikan. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Ini tengah-tengahnya, yaitu hindarilah perasaan atau suudzon. Karena sesungguhnya suudzon itu adalah ucapan atau prasangka yang didasari kepada kebohongan-kebohongan. Nah, maka yang tadi ditanyakan Ustaz Hilman, ya, kritik atau menyampaikan aspirasi ya dalam pandangan agama dikorelasikan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi
harus disemangati. Harus spiritnya adalah ingin memberikan kebaikan. Ini manusia adalah sama. Mereka adalah juga kita. Keluarga kita adalah kita. Penutup dari ayat 11, ayat 12 adalah ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kata para ulama, spirit dari ayat penutup ayat 11 dan 12 itu adalah justru mengingatkan bahwa kita ini semuanya satu. Kalau kita sama, berarti tidak mungkin kita melukai orang lain. Karena jika ada saudara kita yang sakit, kita pula sakit. Seperti satu tubuh ini. Kalau mata sakit, yang lain pun terganggu. Kalau kemudian tangan kita sakit, yang lain pun terganggu. Maka akumulasi oleh ayat 13 surat Al-Hujurat ini. Bagaimana kita adalah satu, kita adalah sama, kita adalah insya Allah untuk kebaikan. Karenanya 3 penyakit itu harus dihindari oleh umat jika menginginkan kemajuan-kemajuan, keharmonian-keharmonian, dan kebaikan-kebaikan insya Allah. Baik, Masya Allah. Jadi artinya pemirsa hati-hati dengan 3 penyakit hati ya. 1, hasad, iri dengki. 2, suuzon, berburuk sangka. Dan yang ketiga, seringkali menjustifikasi tentang kesialan dalam kehidupan kita. Nah, Pak Willy bicara tentang berbaik sangka. Kalau Pak Willy memotret keadaan belakangan ini gitu ya. Ya tentu kita lihat ya banyak teman-teman kita yang mengaspirasikan pendapatnya, idenya gitu. Satu sisi juga mungkin pemerintah dengan sikapnya gitu ya, anggota dewan dengan sikapnya, teman-teman serikat pekerja dengan sikapnya gitu. Kalau kita boleh kaitkan. Nah, bagaimana Pak Willy memotret itu dalam khazanah berbaik sangka di tengah perbedaan ini? Gitu. 1, yang harus kita lihat apakah proses mencapai common good atau kebaikan bersama itu sudah melalui proses yang dialogis. Yang kedua yang harus kita lihat adalah proses yang proyektif. Kadang-kadang itu hanya baik untuk sekelompok orang pada waktu tertentu. Itu yang harus kita lihat. Saya masih ingat bagaimana Bung Karno diolok-olok ketika membangun Jalan Sudirman dan Jembatan Semanggi di tahun 1950. Bung, siapa yang mau lewat di sini? Udah gila Bung Karno ini, sampai begitu disebut. Ya, 1950 itu siapa yang punya mobil? Tapi waktu itu kita membuat perhelatan besar, Asian Games itu, dan kemudian beberapa event internasional lain. Dan hari ini tidak sampai 50 tahun, tahun 2000 itu udah macet parah. Artinya kebaikan itu, waktu itu mendapatkan komplain. Sama juga ketika Pak Harto membangun Taman Mini Indonesia Indah. Kalau itu tidak ada, kita tidak pernah akan lihat miniatur Indonesia. Di zaman itu di demo besar-besaran. Ketika membangun Taman Mini Indonesia Indah. Tapi hari ini kita bisa melihat miniatur Indonesia di sana. Nah, artinya melihat sebuah proses kebijakan itu, yang harus kita lihat adalah berbagai sisi dan proyektif. Ini ada guncangan, pasti ada, karena memang ada hal yang dikorbankan. Dalam proses membangun kebaikan bersama itu ada namanya will to sacrifice, Ustadz Hilman. Yaitu ada hal yang perlu kita korbankan. Nah, untuk apa? Untuk kebaikan kita semua juga. Dan tidak perlu juga kita saling menggesek. Wah, ini diadu domba gitu kan. Oh, ini kan untuk ini yang akan mendapatkan ini. Nah, karena kita hidup di era disrupsi, di era informasi yang tak terbatas sama sekali, maka kemudian proses itu begitu cepat ya. Itu tadi yang dibilang oleh kiai kita, Kiai Atabik, bahwasanya ini ada proses suuzon itu hanya lawannya yang bisa untuk mengobatinya cuma husnuzon gitu ya. Sementara dalam proses yang seperti ini kita hidup terfragmentasi. Baik. Nah, fragmentasi ini memiliki basis masing-masing. Sulit nih untuk dicairkan nih. Nah,
untuk hal itu butuh kemudian narasi-narasi. Oke, tahan dulu Pak Willy. Untuk menghilangkan suudzon maka husnuzon. Ya. Nah, agar bisa husnuzon kadang kita butuh fragmentasi yang kemudian narasi. Nah, ya fragmentasi yang berbeda sehingga menimbulkan narasi-narasi yang berbeda juga nantinya. Nah, kepandaian narasi ini yang mungkin tidak semua orang miliki sehingga terjadilah hoax, menangkap sesuatu dengan buruk dan segala macam. Pemirsa, nanti kita akan bahas kembali. Tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Awali pagi Anda dengan membuka informasi yang menarik dan menginspirasi. Bersama Klik Indonesia Pagi. Kami sapa siang Anda dengan informasi paling terkini, tersaji lengkap untuk membuka wawasan dan dapat dipercaya dalam Klik Indonesia Siang. Ragam berita aktual, rangkuman kejadian sepanjang hari, kami sajikan dalam Klik Indonesia Malam. Perbaharui informasi Anda bersama TVRI. Dipersembahkan oleh masih bersama kami di Serambi Islami TVRI Media Pemersatu Bangsa, dan kita masih membahas tentang tema kita kali ini, yaitu berbaik sangka di tengah perbedaan. Tadi ada yang belum selesai dari Pak Willy tentang pentingnya narasi ya di tengah kondisi yang berbeda itu. Gimana tuh Pak Willy? Ya, yang menjadi patokan Ustadz Hilman itu kan dua ya. Yang pertama, keteladanan pemimpin. Itu hal yang mutlak yang kemudian ditunjukkan oleh Rasul. Rasul dijuluki kenapa jadi pemimpin segala macam kan karena akhlak beliau. Yang kedua, selain itu yang paling penting adalah narasi. Narasi yang baik itu penting untuk kemudian membungkus sebuah keputusan-keputusan. Nah, kalau kita berkaca kepada kondisi kita terakhir ini, narasinya menjadi narasi yang negatif tone. Ya. Rata-rata kenapa? Negatif tone itu lebih gampang dikunyah. Dia seperti gorengan. Seperti bala-bala, seperti tahu goreng, tempe goreng. Enak dimakan tapi kolesterol tinggi gitu. Bahaya, mengancam kehidupan kita bernegara berbangsa. Apa contohnya? Contohnya kalau kita lihat misalnya Pilpres Amerika ya, itu hoaxnya kejam-kejam ya. Bahkan COVID-19 ini dianggap hoax sama masyarakat Amerika nih, dalam kompetisi seperti itu. Nah, karena kita hidup di era post-truth, kebenarannya itu orang hanya menerima kebenaran yang dianggap benar. Orang hanya mendengar informasi apa yang dia butuhkan. Gitu. Jadi ini seperti ruang hampa udara ini. Nah, di sini dari awal itu rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah mendapatkan narasi yang negatif. Padahal kalau kita mau fair, mau benar-benar menguliti ini kan yang dapat manfaatnya hari ini orang-orang yang bekerjanya separuh waktu, angkatan kerja kita yang belum tertampung, misalnya saudara Ustadz Hilman tamatan apoteker farmasi tapi kerja jadi teller bank, itu kan tidak nyambung ya. Atau dia kerja, rata-rata sekarang paling banyak apa? Jasa, ojek online segala macam. Padahal kan dia tentu memiliki latar belakang sarjana pertanian. Tapi nggak mau kemudian ikut jadi bertani, kenapa? Masa depannya nggak ada. Nah, proses inilah yang kemudian harus diterabas. Ada yang kemudian
prejudice yang tadi nomor 3 Ustadz Hilman bilang itu, kita selalu mengkonotasikan investasi itu dengan eksploitasi, asing itu dengan kolonialisme. Itu yang di dalam alam bawah sadar kita menjadi selalu prejudice. Kalau asing ini pasti kolonial nih, Londo nih. Nah, kalau kultur kita gitu, ini penjajah ini. Nah, itu. Kalau investasi selalu kita anggap, ini eksploitatif ini. Nah, padahal APBN kita sampai kapanpun tidak cukup untuk membuat pembangunan kita berjalan. Kita punya APBN 2.400 atau 2.500 triliun per tahun. Separuh bayar hutang, 30% atau 40% bayar gaji. Berapa untuk pembangunan 10%? Betul. Kapan mau nyampenya gitu? Iya. Tapi juga mungkin gini Pak Willy, sisi lain juga dari atas ke bawah harus melihatnya juga dengan kacamata pengetahuan teman-teman yang ada di bawah gitu. Ya mungkin pendapat yang tadi Pak Willy sampaikan bisa jadi mereka juga paham gitu, tetapi kan perasaan, ya itulah perasaan kemudian dengan melihat fakta data yang mereka tangkap dengan kemampuannya, yang terjadi kan tidak seperti demikian mungkin. Jadi gini, ruang dialog yang saya coba batasi dan kemudian yang coba saya jembatani dan kemudian apa yang kemudian direalisasikan dalam undang-undang itu hampir sepenuhnya terfasilitasi ya, khususnya untuk teman-teman serikat pekerja. Misalnya tentang pekerjaan paruh waktu, PHK, yang menjadi catatan itu cuma pesangon ya. Pesangon itu dari 32 berkurang menjadi 25. 9 dari pengusaha, 6 dari jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi ada faktual yang harus kita lihat Bung Hilman, Ustadz Hilman. Sejauh ini kan kita harus harus realistis. Dalam ini tidak mungkin mengedepankan ego sektoral. Ya. Nah, siapa yang saya sepakat tadi apa yang Ustadz bilang, kita harus menelitinya secara komprehensif. Satu, bahasanya tidak boleh bahasa kasar. Ya. Pemimpin, pemangku kepentingan dan pemangku penyelenggara negara itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar kepada warga negara manapun. Kenapa? Mereka yang berada dalam kekuasaan tidak boleh asal tuduh juga. Itu juga harus jadi saya sepakat harus dua sisi melihat. Dan tidak boleh juga asal tangkap ya. Iya, itu pasti. Tidak boleh asal, tidak hanya asal tangkap. Tangkap kan udah fisik ya. Iya. Ngomong saya bilang. Tidak boleh asal bicara tidak juga. Boleh asal bacot. Nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang premanisme, bahasa-bahasa yang teror, nggak boleh. Itu harus kita hindari. Itu yang kemudian menjadi perilaku-perilaku yang otoritarian, perilaku-perilaku yang kemudian menyimpang. Jadi ini semua sebagai suatu, ini kan manusia. Betul. Bahasa itu adalah levelisasi dari peradaban kita. Kalau bahasanya bahasa yang preman, bahasa yang teror, berarti tidak pantas dia duduk di tampuk kekuasaan yang seperti itu. Betul. Dia harus menyampaikan pesan, misi besar itu, niat baik saja tidak cukup. Niat baik satu bisa berkelahi dengan niat baik yang lain. Artinya pemerintah punya niat baik, serikat pekerja atau yang demonstran punya niat baik. Niat baik juga harus disampaikan dengan cara-cara yang baik dan waktu yang baik. Jadi tidak, agama benar-benar detail mengajarkan kita untuk hal itu. Tidak hanya kemudian, aku punya niat baik, tapi caranya kita sok-sokan gitu, sak-sae gitu ya. Ya artinya bahwa di tengah kondisi seperti ini memang dibutuhkan sikap husnuzon itu ya. Saling berprasangka baik, saling menjaga, saling menguatkan, tetapi juga yang kebagian untuk dikritik jangan anti kritik. Tapi juga yang punya kesempatan untuk mengkritik, silakanlah mengkritisi dengan cara yang baik, di waktu yang baik, dan dengan ruang-ruang dialog yang baik. Mudah-mudahan kalau seperti itu pasti akan ketemu hasil yang baik ya. Kalau tidak ingin dikritik, jangan pernah jadi penguasa. Penguasa itu adalah sasaran kritik. Jadi orang tua saja siap dikritik oleh anak-anaknya. Apalagi jadi pemerintah. Enggak begitu ayah, kita harus ke sini nih. Oh iya nak, sudah jam berapa ya nak? Oh kalau gitu ke sini. Subhanallah.
inilah cara pandang ya sosok yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, nanti kita akan coba nih ngobrol dengan pakai Atabik ya. Kan ada pertanyaan juga nih, gimana caranya agar kita siap terima kritik? Ya, mungkin ada kisah zaman sahabat bagaimana Abu Bakar, Umar gitu ya, yang mungkin tidak sedikit ketika Rasulullah wafat. Wah itu kan pergolakannya luar biasa gitu ya. Pemirsa tetap di sini di Serambi Islami TVRI. TVRI hadir dalam mengawal demokrasi di tanah air dan pendidikan politik. Di tengah dinamika politik dan tantangan pandemi COVID-19, demi lahirnya pemimpin terbaik, TVRI menghadirkan Ruang Demokrasi. Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sabtu dan Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di Salam Olahraga. Menyapa Anda di pagi hari. Memperbaharui dan menambah wawasan. Ragam informasi olahraga dalam dan luar negeri. Salam Olahraga. Senin sampai Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Dan kita masih membahas tentang berbaik sangka di tengah perbedaan. Nah, saya ingin ke Pak Kiai Atabik tapi lebih kepada kisah gitu kan. Kalau tadi Pak Willy menangkapnya dari sisi pemerintah gitu ya. Kemudian bahwa masyarakat harus paham, harus tahu dan segala macam gitu. Nah, sekarang saya ingin dari sisi Pak Kiai Atabik gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang dikritik atau pihak yang dikritik gitu, untuk bisa kemudian mengakomodir orang-orang yang memberikan aspirasi itu gitu. Jangan sampai ya yang terjadi seakan-akan tidak didengar. Itu kan yang terjadi gitu. Silakan. Baik, ketika Rasulullah SAW wafat, maka kemudian para sahabat, beberapa sahabat setuju Abu Bakar yang akan menggantikan. Tapi apa kata beberapa sahabat? Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang ayahandanya, innahu bakka, dia itu suka nangis. Jadi kata Aisyah, Abu Bakar itu suka nangis. Ya. Jadi nanti bagaimana menghadapi masyarakat yang plural kira-kira, masyarakat yang beragam wataknya, beragam perilakunya. Tapi kemudian dinetralisir. Nah itu kan berarti mereka diberi ruang untuk menyampaikan apa yang Anda tahu tentang seorang Abu Bakar. Salah satunya yang dilontarkan oleh putrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, adalah innahu bakka. Dia itu suka nangis. Tapi dinetralisir, kemudian disampaikan apa kebaikan yang suka nangis itu. Jadi pada awalnya dianggap itu adalah sifat yang atau kelemahan yang tidak boleh ditolerir. Tapi kemudian malah dicari apa kebaikan orang yang suka nangis. Ternyata ditelisik demi telisik, maka para sahabat menyampaikan. Di era Abu Bakar ini justru kita membutuhkan